شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Rabu tanggal 8 Jumadil Awal 1437 Hijriah, tanggal 16 Februari 2016. Kita sehat walafiat, kita dapat melaksanakan sholat maghrib jamaah sebagaimana kita laksanakan pada hari-hari yang lain. Bapak-bapak, 3 malam berturut-turut, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam hari ini, kita masih dalam tema yang sama tentang 6 golongan manusia yang Allah katakan akan mendapatkan surga Firdaus. Di dalam Al-Quran, ulaikal ladzina yarisuna Firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalam surga Firdaus itu. Siapa 6 golongan yang akan mewarisi surga Firdaus? Dari kajian 2 malam, malam Senin di Masjid Ar-Rahim, malam Selasa di Masjid Hasanuddin Majdi, kita sudah sampai kepada yang ketiga, yang ketiga kepada 3 macam sudah kita bicarakan. Yang pertama, orang yang mampu khusyuk dalam sholat. Yang kedua, orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, orang yang membayar zakat. Orang yang bisa khusyuk dalam sholat sudah kita sampaikan dengan kesimpulan-kesimpulan. Untuk mendapatkan sholat yang khusyuk itu ada 8 macam, ya. Yang pertama, menghadirkan hati di dalam ibadah sholat. Bagaimana arti menghadirkan hati dalam ibadah sholat? Kita menghadap ke arah kiblat, muka kita, dada kita arahkan ke arah kiblat, mata kita arahkan ke tempat sujud, dan hati kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita mampu menghadirkan hati kita di dalam sholat, kita mampu menghadirkan hati kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menganggap sholat terakhir yang dikerjakan. Ini juga kiat mendapatkan khusyuk. Yang ketiga, tumanina. Yang keempat, memahami bacaan di dalam sholat. Yang kelima, membaca Al-Quran dengan tartil. Artinya, menurut pendapat beberapa ulama yang disepakati, Al-Quran yang dibaca dengan terburu-buru pasti tidak akan mendapatkan khusyukan dalam sholatnya. Untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, salah satu di antaranya dia membaca Al-Quran dengan tartil, baik itu Al-Fatihah atau ayat-ayat yang tadi kita dengar pada sholat maghrib. Bacaan yang tartil atau murattal, indah dan dapat kita simak, kita pahami, karena bacaan itu dapat kita
dapat kita pahami dengan benar. Jadi salah satu di antaranya membaca Al-Quran dengan tartil, dengan murattal. Murattal ini kadang terlalu cepat dan kadang terlalu lamban. Ada juga yang lambannya luar biasa, bisa mengganggu konsentrasi bagi makmum. Ada yang cepat makinnya. Jadi berikutnya salah satu kiat mendapatkan khusyuk adalah arah pandangan ke tempat sujud. Arah pandangan ke tempat sujud. 3 mazhab dalam ulama 4 mazhab dari 3 dari 4 mazhab sepakat ini. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dimanapun kita sholat mata kita harus menghadap kepada tempat kita sujud, kecuali Imam Malik mata kita harus kita arahkan kemana, di mana imam. Beliau mengambil dasar karena Nabi sahabat pernah berkata, aku melihat waktu sholat bersama Nabi dan janggut Nabi bergerak-gerak pada saat membaca bacaan sholat. Artinya sahabat itu melihat lewat imam, melihat lewat Nabi. Dasar itu Imam Malik mengambil kesimpulan, arahkan mata kita kepada imam. Tapi ini tidak semua bisa dipandang. Bagi yang saf ke-10, saf ke-9, saf ke-12, karena kau melihat imam. Jadi ijma' ahlul ilmi, para ulama, sekalipun kita sholat di hadapan Baitullah, maka mata kita tetap arah kemana kita sujud. Jadi di wajah kita sujud. Tidak terkecuali pada saat kita ruku. Pada saat kita ruku pun mengarah ke tempat kita sujud. Kadang waktu ruku kita ada ke tempat sujud, tapi kan kalintuhut kita, tempat tangan bulu kita terlihat kalintuhut. Sehingga pada saat sholatnya bersalawat, terlalu membungkuk, tahu menggunakan mainan di belakang karena terlihat lewat di bawah lingkaran. Nah, itu tidak. Hindari sesuatu yang menyibukkan. Ini kadang-kadang bergangguan luar biasa bagi kita. Hindari sesuatu yang menyibukkan di dalam sholat. Apa yang menyibukkan? Begaruk. Ada aja hendak digaruk. Di luar sholat hidungnya sangat tepi gatal, karena dalam sholat subhanallah gatalnya. Sehingga ada aja kalau mencabut bulu hidung dalam sholat daripada saking gatalnya. Ini kita mau menghindari dengan sesuatu yang menyibukkan kita. Dan ini tipu daya setan. Lain halnya sesuatu itu datang di luar sholat. Umpamanya HP kita ada di dalam kantor, kemudian berdering, maka ambillah HP kita dan matikanlah. Bolehkan pulang di kantor. Amat berbunyi pulang, ambil pulang, mati pulang, ikuti aja. Kalau benar boleh pulang, dan ini dibenarkan. Dan hukum ini ditetapkan oleh fatwa seluruh majelis ulama, terutama Saudi Arabia, karena HP ini datangnya belakangan kan, di hadapan di zaman Rasul, ada HP ini lagi ada, jadi kan mau diputuskan hukumnya. Mungkin kalau HP ini ada di zaman Nabi, bisa kira-kira rapatkan sah, HP matikan kan kayak itu. Jadi komandonya tetap rapatkan sah. Jadi urusan HP boleh kita mematikannya. Kemudian yang terakhir untuk mendapatkan kiat salat yang khusyuk adalah menyempurnakan saf, meluruskan dan menyempurnakan saf. Saf kita diluruskan, saf kita disempurnakan. Pada saat kita menyempurnakan saf, ini adalah kiat yang paling besar untuk mendapatkan khusyukan di dalam ibadah salat kita. Aqimus sufufa wa hazu bainal manakibi wasaddul khalal. Ujar Nabi, rapatkan saf, luruskan saf kalian dan sejajarkan antara pundak-pundak kalian. Wasuddul khalal, dan tutuplah celah-celah. Nabi menyuruh menutup celah-celah, jangan ada yang kosong dalam saf itu. Kenapa?
Jadi Nabi menutup celah-celah, menyuruh menutup celah-celah. Wala tazalu furujatin lisyayatin. Jangan kalian biarkan celah-celah itu dimasuki oleh syaitan. Dan ini kita beriman kepada apa yang tadi sampaikan. Artinya kita percaya sekalipun syaitannya tidak kita lihat. Karena syaitan adalah salah satu makhluk yang bisa merubah-rubah bentuk, termasuk tidak dilihat oleh mata-mata manusia. Jangan diberikan kesempatan celah-celah itu. Hazu bainal manakib wasuddal falam. Ratakan pundak-pundak bahu-bahu dan tutuplah kekosongan. Wa man wasala soffan wasalahullah wa man qata'a soffan qata'ahullah. Siapa yang menyambung saf, merapatkan saf, Allah akan sambung mereka di antara kita. Allah akan sambung hati di antara kita. Lamun nang hati bersambung, hari ini kita rasakan. 2 malam aja ulun kada mau turun rindunya ulun bagian karena hati kita tersambung. Pian jo nang itu juga. Kemana aja bisa sahih karena ada ikatan hati. Kata Rasul, Allah sambung hati-hati kita karena kita selalu menyambung saf-saf kita. Wa man qata'a saffan, siapa yang memutuskan saf, kata Allah akan putuskan hati-hati kalian. Nauzubillah min dzalik. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud. Ini yang pertama. Yang kedua, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Orang yang akan mendapatkan surga itu jangan pun melakukan yang terlarang, yang tidak bermanfaat pun tidak dikerjakan, yang tidak bermanfaat kada digawe. Apa aja yang tidak bermanfaat? Sesuatu yang berdampak bisa melalaikan sesuatu yang bermanfaat. Terlalu sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat akan melalaikan sesuatu yang bermanfaat. Dan ini tipu daya syaitan. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'inu. Dari kebaikan Islam seseorang, ujar Nabi, orang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kada mau menggawe dan kada tapi bermanfaat. Satu kebiasaan kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka akan berdampak menghilangkan sesuatu yang bermanfaat. Ada 10 macam yang tidak bermanfaat harus kita waspadai. Ada 10 macam yang tidak bermanfaat harus diwaspadai. Apa 10 macam itu? Yang pertama, ilmu yang tidak diamalkan. Ini tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak diamalkan. Biasanya pada saat dia tidak mengamalkan, dia pun tidak menyampaikan. Ilmu yang tidak diamalkan dan tidak disampaikan ini ilmu yang tidak bermanfaat. Seorang ulama menyebutkan kerusakan Islam seseorang itu hanya 2. Yang menyebabkan Islam seseorang itu rusak 2. Pertama, orang yang berilmu tapi kada mau mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang yang bersemangat untuk beramal tapi kada ada ilmunya. Jadi bolak-baliknya, ilmu ada kada diamalkan, kada disampaikan. Beramal hendak kada berilmu. Pada saat kesemangat beramal itu tinggi dan ilmunya kada ada, ya nak bapak. Menurut istilah Pak Brahar itu begagap di sini. Begagap itu apa ya? Apabila lampu mati. Itu artinya begagap. Waktu beliau menerjemahkan Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin dalam sebuah kajian bernama itu. Demikian Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi lampunya orang yang bertakwa ini untuk melakukan satu amal adalah Al-Quran. Pada saat kita mau mengamalkan dan mengambil Al-Quran sebagai tuntunan, maka amalnya bahar artinya lampu mati. Yang kedua, yang diwaspadai dan tidak bermanfaat, amal-amal yang tidak ikhlas. Amal yang tidak ikhlas ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, harta yang tidak diinfakkan, harta yang tidak dikeluarkan
infak ataupun zakat ini tidak bermanfaat. Bermanfaat untuk mempertanggungjawabkan berat sekali kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah taala. Tidak ada sama sekali di dalam hati ini untuk rindu dan cinta kepada Allah taala. Orang yang beriman Allah sebutkan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah bertambah berdebar hatinya. Hati yang rindu dan cinta kepada Allah taala. Sehingga orang itu mengatakan kematian adalah sebuah sarana untuk bertemu antara orang yang mencintai dan orang yang dicintai, antara makhluk dengan Allah taala. Yang berikutnya adalah jasad yang tidak digunakan untuk ibadah. Wa an jasadihi bima bla. Allah nanti akan tanya, kemana kamu campakkan jasadmu? Kemana awak ini dicampakkan? Tidak dicampakkan, tidak dilakukan untuk ibadah di jasad yang tidak bermanfaat. Jasad yang nanti merintih pada hari pembalasan. Jasad yang, ya Allah, jika Engkau hidupkan aku kembali, la'an a'mal sholihan, aku pasti akan beramal soleh. Itu rintihan-rintihan seseorang pada hari penyesalan. Tapi apa artinya sebuah penyesalan yang terjadi pada hari kiamat? Penyesalan yang tidak ada artinya. Cinta yang tidak dilakukan karena Allah. Apabila mencintai seseorang, biasanya dicintai itu kan anak, istri, harta, apapun. Pada saat kita mencintainya tidak karena Allah Ta'ala, ini kecintaan yang tidak bermanfaat. Kecintaan yang bernilai ibadah kepada anak istri yang dilandasi karena Allah Ta'ala. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, kata Nabi. Orang yang merasakan nikmatnya iman itu adalah orang yang mencintai sesuatu karena Allah Ta'ala. Saling mencintai karena Allah. Waktu yang tidak digunakan untuk kebajikan, ini juga akan dipertanyakan. Ini waktu yang terbuang, waktu yang tersia-sia, waktu yang tidak dimanfaatkan untuk berbuat baik. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan kepada muridnya, apa yang paling jauh? Muridnya menjawab, yang paling jauh itu adalah satu bangsa, satu negara yang ditempuh dengan perjalanan yang cukup lama. Bahari naik haji itu jauhnya luar biasa. Ujar 4 bulan sampai 6 bulan hanya komplit. Makanya orang mengantarkan orang naik haji bahari itu sama mengantarkan orang hendak sakaratul maut. 6 bulan jauh ditempuh. Berbulan-bulan di kapal laut saja. Kalau ini menjadi alasan yang paling jauh, kata Al-Ghazali, tidak. Sesuatu yang jauh pada satu saat ditempuh dengan jarak yang singkat. Hari ini 9 jam dan sampai ke Saudi. Bahari beberapa bulan, hari ini 9 jam. Artinya yang jauh itu kan jauh lagi. Tapi yang jauh itu apa, kata Al-Ghazali? Yang jauh itu adalah masa lalu. Tanggal 8 Jumadil Awal 1437 Hijriah tidak akan datang lagi. Mulai hari ini makin jauh tanggal 8 itu. Karena hari ini tanggal 8. Kita besok sudah tanggal 9. Besok tanggal 10, besok. Masa lalu adalah masa yang paling jauh. Masa yang setiap hari kita tinggalkan. Manakala orang tidak bisa mengisi masa lalu itu sebagai satu bentuk kebajikan, maka waktu-waktu yang dilewati adalah waktu yang tidak bermanfaat. Kesembilan, melayani sesuatu dengan menjauhkan kepada Allah Ta'ala. Melakukan sesuatu yang menjauhkan kepada Allah.
Nabi berdoa agar Allah memberikan amal yang mendekatkan dengan surga dan menjauhkan dengan api neraka. Sahabat bertanya tentang ini kepada Rasul. Ajari wahai Rasul satu amal yang apabila kami mengamalkan, maka Allah mendekatkan dengan surga dan menjauhkan dengan api neraka. Tapi yang digawe itu menjauhkan lawan surga, mendekatkan lawan api neraka. Ada yang ditahu dengan sahabat, mendekatkan dengan surga, menjauhkan dengan api neraka. Ada yang digawe mendekatkan dengan api neraka, menjauhkan dengan surga. Ini adalah sesuatu perbuatan yang sama sekali tidak bermanfaat. Yang ke-10, takut kepada makhluk daripada kepada Allah Ta'ala. Takut kepada makhluk daripada kepada Allah. Dan Rasul mengatakan orang yang mendapatkan kenikmatan iman adalah orang yang takutnya semata-mata karena Allah Ta'ala. Itu penjelasan yang kedua tentang menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang yang selalu mengeluarkan zakat. Zakat yang harta yang ada padanya tidak pernah dia lalaikan untuk mengeluarkan zakat. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala yahsabanna alladzina bakhilu bima atahumullahu min fadli wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah mereka mengira dengan sesuatu yang apa yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia kikir, dia engker dengan apa yang Allah berikan, itu lebih baik. Jangan dikira. Tapi itu adalah lebih jahat. Jadi harta yang ditumpuk-tumpuk tapi tidak disedekahkan, tidak diinfakkan, itu sesuatu yang lebih jahat. Bahkan lebih jahatnya lagi, Allah mengatakan sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, nanti akan dikalungkan di lehernya harta-harta yang dia engken dan pelit itu pada hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang lain Rasul menjelaskan, emas dan perak yang ditahan banyak di rumah tidak kita zakati akan dibentukkan lempengan-lempengan panas, dan lempengan-lempengan panas dari emas yang kita miliki itu akan ditempelkan ke tubuh kita masing-masing. Alhamdulillah. Sehingga seseorang meraung-raung karena panasnya luar biasa. Inilah apa yang kamu simpan masa lalu. Dalam masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang menahan zakat dipatwakan oleh Khalifah Abu Bakar untuk diperangi, seperti memerangi orang-orang yang orang-orang yang memusuhi terhadap agama Islam. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yubazanna bil hutama. Celaka orang yang mengumpat dan pencela, dan celaka juga orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya sabu anna malahu akhlada, dia kira harta yang dihitung-hitung itu akan kekal sampai mati, sampai hari kiamat. Kalla la yubazanna bil hutama. Sekali-kali harta itu tidak kekal, dia benar-benar akan dilemparkan ke neraka hutama, ke dalam neraka yang sangat dahsyat. Di dalam surah Al-Haqqah ayat 25, ayat 20-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Adapun orang yang menerima catatan kehidupannya dengan tangan kirinya, dari sebelah kiri. Orang menerima pada hari itu catatan kehidupan kita, bisa dengan tangan kanan, malaikat menyerahkannya berhadapan, bisa dari sebelah kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, orang yang menerimanya catatan itu dengan tangan kiri, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, maka dia berkata,
alangkah baiknya jika aku tidak menerima catatan kehidupan ini. Tidak menerima, lebih baik aku tidak menerimanya. Walam adrima hisabiyah, dan aku tidak tahu apa hisab terhadapku. Aku tidak tahu terhadap apa hisab terhadapku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang memisahkan dari segala sesuatu. Ma'agna anni maliyah, hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat. Harta tidak memberikan manfaat, karena selagi memegang dan memiliki harta tidak digunakan pada sesuatu sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Halaka anni sultaniyah, telah hilang kekuasaan dari diriku. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam surah As-Syu'ara Allah berfirman, As-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan. Ini kata siapa? Kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada saat aku dibangkitkan. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang damai, hati yang selamat, hati yang bersih daripada segala bentuk-bentuk dosa. Bapak Ibu, di dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, wa ma muni'al fitra wa ma muni'a qaumun az-zakat illa muni'al fitra. Manakala satu kaum menahan zakatnya, Allah Ta'ala menahan hujan, Allah menahan rahmatnya kepada semua manusia. Artinya satu orang yang berbuat, dampaknya akan diterima oleh orang-orang banyak. Yang keempat, orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan mereka yang memelihara kehormatan, mereka yang memelihara kemaluan. Nabi Muhammad SAW ditanya, amal apa yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam neraka? Hadis itu sebelumnya, ya Rasul, amal apa yang menyebabkan manusia paling banyak dimasukkan ke surga? Maka Nabi mengatakan, taqwallah husnul khuluq. Amal yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Bertakwa kepada Allah, hablum minallah. Wa husnul khuluq, berakhlak yang mulia, hablum minannas. Orang mampu menciptakan kehidupan yang harmonis dengan Allah dan dengan sesama manusia, inilah manusia yang paling banyak dimasukkan ke surga. Sahabat bertanya, amal apa yang menyebabkan banyaknya manusia masuk neraka? Maka Nabi mengatakan, al-famu wal faraju. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka adalah mulut dan kemaluan. Tidak mampu menjaga mulut dengan baik, tidak mampu menjaga kehormatan dengan baik. Mulut tidak dijaga, kemaluan tidak dijaga, ini menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Abu Umamah Al-Bahili, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qol uqulu li bisittin uqul lakum bil jannah. Kata Nabi, wahai Abu Umamah, lakukan 6 macam, maka Allah menjamin kamu masuk surga. 6 macam lakukan, dijamin masuk surga. Apa 6 macam itu? Idza haddasa ahadukum fala yakdzib. Jika kamu berbicara dengan seseorang, janganlah ada kebohongan. Jangan ada kebohongan dalam pembicaraan. Karena kebohongan yang satu akan menuntut kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan itu. 2 kali berbohong akan menuntut kebohongan berikutnya. Jangan
Yang ketiga, wa iza wa'ada fala yukhlif. Apabila berjanji jangan ingkar. Yang keempat, ghaddu absarakum. Tundukkan pandanganmu. Yang kelima, waqafu aydiyakum. Pelihara tanganmu, jangan menyakiti orang lain. Dan yang keenam, wahfazu furujakum. Jagalah kemaluanmu. 6 macam ini ujar Nabi. Jika dilakukan, Rasul SAW menjanjikan Allah akan memberikan surga. Sebuah janji yang akan disampaikan adalah janji yang pasti benar. Apa 6 macam itu? Jangan ada kebohongan dalam pembicaraan. Jangan mengkhianati amanah. Jangan ingkar dengan perjanjian. Jagalah pandangan. Jagalah tangan. Pandangan dijaga, tangan dijaga. Waqafu aydiyakum, cukup tangan ini untuk membuat orang lain senang. Jangan menyakiti orang lain. Wahfazu furujakum. Dan peliharalah kehormatan kalian. Nabi bersabda, al-mar'atu auratun. Wanita itu semuanya aurat. Wanita itu semuanya aurat. Fa idza kharajat istashar fiha syaitan. Apabila wanita itu mulai keluar rumahnya, maka syaitan mulai menghiasinya. Maaf, yang paling dihiasi oleh syaitan dari belakang. Apabila manusia di belakang wanita, maka syaitan berdiri di belakang wanita untuk menghiasi, seolah-olah yang ada di belakang wanita itu adalah sesuatu yang menggoda. Apabila di depan, syaitan balik ke depan. Maaf ibu-ibu, ini hanya sorry. Artinya, maksudnya kalau bolehkah wanita keluar? Boleh. Keluarlah wanita dengan menutup aurat secara sempurna. Keluar wanita dengan pakaian yang syar'i. Dan pakaian yang syar'i itu seperti apa? Adalah pakaian yang kita pakai kemudian waktu sholat sampai, sehingga kita di tempat sholat dan kita mampu sholat dengan pakaian itu. Itulah pakaian yang syar'i. Kenapa mengambil mukanna? Karena yang dipakai karena syar'i. Selawarnya apa kata tuan? Jin. Lain jin. Kemudian sakarat apa? Kancing. Legging. Selawarnya legging. Bajunya baju legging, artinya ketat-ketat gitu kan. Orang kami memandangkan kepada legging, ada pais pisang. Kalau pais pisang itu persis membentuk isinya, buka aja pembungkusnya kayak itu juga isinya. Ini tidak syar'i. Pakaian yang syar'i, pakaian kita bawa, kemudian waktu sholat sampai sudah siap kita sholat dengan pakaian itu. Ada ibu-ibu sama takut, berarti bawa mukanda ke sana sini. Bukan membawa mukanda ke sana sini. Yang bawa mukanda khusus putih, kita ini hijab. Kalau di Saudi mereka berpakaian dan mereka sholat dengan pakaian mereka. Inilah pakaian syar'i namanya. Kalau kita harus mengeluarkan mukanda di dalam tas karena yang dipakai tidak syar'i. Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi, la tutbi'in nazaratan nazar fa inna ma lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan yang pertama kepada wanita dengan pandangan yang kedua. Paham ya kalau enggak? Jangan dibulikin, terlihat pertama sudah. Jangan diikuti pandangan pertama kepada wanita dengan pandangan yang kedua. Karena apa? Fa innaha lakal ula, rezeki ikam yang pertama. Walaysat lakal akhirah, yang kedua engkau bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Jadi nang membuliki ini yang dituntut. Nang membuliki dituntut. Sekali terlihat, sudah ya. Cuma dilawasinya. Dilawasi melihatnya supaya jangan bertanggung jawab sama ya. Kepada Ali bin Abi Thalib,
Cuma nang Tuhan dipaham, nya kacamata hiram. Jadi kan tahu mata arah kemana, kan tahu arah kemana. Jangan mengikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Bagus banget hadis ini kan. Fa'in nama lakal ula hakmu yang pertama, walaysat lakal akhirat. Yang kedua kamu akan bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Al-ainani tasdian, kata Nabi Muhammad SAW. Dua mata itu bisa berzina. Wa zinahuma an-nazar. Dan zina kedua mata itu memandang kepada yang bukan mahram, memandang kepada yang bukan mahram. Kada saling kijipan mata. Iya, kalau boleh jawab mau panjang teruslah lewat. Ibu-ibu rahimakumullah, kenapa saya katakan ibu-ibu? Ini perlu diperhatikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang perzinahan itu dalam Al-Quran dengan kalimat wanita yang pertama kali. Allah menyebutkan perzinahan itu, Allah sebut wanita pertama. Artinya yang berpeluang terjadinya perzinahan karena wanita tidak mampu menjaga aurat dan penampilannya dengan baik. Az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan dan penzina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka pukullah penzina itu salah satu keduanya dengan 100 kali pukulan. Pukulannya kadang kayak pukulan yang di Aceh lawan PK, paling bebalan nang dipukul bisa protes. Lamun pukulan betul-betul hak hukum Islam, jangan 100 kali, 10 aja sudah tahu pukul. Bahkan dalam hadis lain dirajam. Seorang penzina itu dirajam. Dirajam itu ditabukakan lubang, dimasukkan ke dalam lubang sampai di bahu, tinggal kepala. Kemudian dari jarak yang tidak terlalu jauh dilempari kepala itu dengan batu sampai mati. Ini hukuman Islam tentang perzinahan. Tentang perzinahan. Bapak hadirin, hari ini jangan menghukum kayak ini, malah dilokalisasikan, dibuatkan tempatnya biar aman damai dalam masyarakat perzinahan. Bapak ibu rahmatullah. Namun tidak seperti itu. Tidak langsung seperti itu. Seorang wanita datang kepada Nabi, "Ya Rasul, saya berzina. Dan buah dari perzinahan itu, saya sedang mengandung anak dari hasil perzinahan. Rajamlah saya." Ujar Nabi, "Kamu nanti akan kurajam setelah anakmu lahir." Nah, dalam kandungan itu keluarkan dulu. Karena jika dirajam oleh Nabi, maka sekaligus membunuh kedua-duanya. Ini wanita yang luar biasa sadarnya. Nyata ditangkap oleh aparat keamanan di hotel kedua anak jangan mengaku. Ini wanita ini minta rajam. Saya berzina dan kandungan saya ini hasil dari perzinahan. Ujar Nabi, lahirkan anak. Setelah lahir, digendongnya anaknya, dibawanya kepada Nabi. "Ya Rasul, anak saya sudah lahir. Kapan saya dirajam?" Ujar Nabi, "Susui dulu anakmu sampai 2 tahun. Islam luar biasa. Susui anakmu sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun disusukan anaknya, kemudian dia datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW untuk dirajam. Dan Nabi memastikan ada seseorang yang menanggung beban anaknya, baru rajam itu dilaksanakan. Dan apabila dirajam di dunia, dia tidak lagi menyandang dosa perzinahan itu di akhirat. Bapak Ibu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Walladzina la yakuna ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun." Membesarkan hati kita agar kesempatan kita untuk bertobat itu ada. Orang yang meminta kepada selain Allah Ta'ala, orang yang melakukan pertumpahan darah, berbunuh-bunuhan, dan orang yang melakukan perzinahan, yudha'af lahumul azab, Allah melipat gandakan azab kepada mereka. Wa
bihi muhana, dan dia kekal dalam kehinaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, kecuali orang yang mau bertobat dari itu, wa amana, dan beriman, wa amila amalan sholihah, dan melakukan amal soleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atin hasanat, Allah gantikan kejahatan-kejahatannya itu dengan kebaikan yang banyak. Besar harapan kita atas janji Allah Ta'ala itu. Bagi para pelaku-pelaku yang pernah melaksanakan sesuatu dosa itu, Allah masih memberi kesempatan taubat, beriman, dan beramal soleh. Jika kita lakukan 3 macam, bertaubat, beriman, beramal soleh, Allah gantikan segala kejahatan yang pernah dilakukan dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah sebut perzinahan itu dengan kalimat wanita pertama kali. Ulama tafsir menyebutkan karena peluang perzinahan itu dari tidak mampunya wanita menjaga sesuatu yang diharapkan. Pada saat Allah menyebutkan pencuri, Allah menyebutkan kalimat laki-laki pertama kali. Asyariku wasyariqah faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri wanita, maka potonglah tangan keduanya. Juga sama penjelasan ahli tafsir. Justru peluang pencurian itu dilakukan lebih besar oleh laki-laki. Semua itu adalah bagian daripada dosa besar. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa. Tidak pernah sepeninggalku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki adalah wanita. Wanita yang tidak menjaga aurat dengan baik, tidak menjaga perintah yang Allah sampaikan. Tapi dalam hadis Nabi, justru wanita adalah hamba Allah yang paling mudah masuk surga. Bebinian ini masuk surganya lebih mudah, persyaratannya lebih sedikit. Idza salatu famasaha, apabila salat 5 waktu tidak pernah tinggalkan. Wa sumu syahraha, dan berpuasa sebulan penuh pada saat Allah memerintahkan, kecuali pada saat dia datang menstruasi dan dibayarnya puasa itu pada hari yang lain. Kemudian membayar zakat jika dia memiliki hartanya. Wa ta'at ba'la, yang terakhir, dia taat kepada suaminya. Pada saat 4 macam ini ada pada seorang wanita, atau 3 macam ada, karena zakat belum tentu semua orang ada. Salat 5 waktu, puasa sebulanan, taat dan suami, maka silahkan dia akan mendapatkan surga dari jalan yang mana, dari pintu yang mana. Jadi peluang amalan masuk surga lebih ringan wanita daripada laki-laki. Selagi-lagi maaf ibu-ibu, waktu Allah membukakan hijab kepadaku, kata Nabi, orang yang paling banyak mengisi neraka adalah wanita. Kenapa wanita paling banyak mengisi neraka? Banyak wanita yang sholatnya tidak tertinggal, banyak wanita yang sholat malam, banyak wanita yang puasa. Tapi yang keempat, yang terakhir, wanita tidak mau. Dia tidak pernah bersyukur dengan sebuah pemberian yang dapat dari suaminya. Karena ketidaktaatan kepada suami, maka merampas seluruh hak-hak yang ada di depannya. Artinya banyak dimasukkan ke neraka. Dan Rasul mengatakan, pengikut Dajjal yang terbanyak pada akhir zaman adalah wanita. Namun wanita mudah mendapatkan surga jika dia mampu melaksanakan apa yang diajarkan oleh agama kita, terutama tentang suami. Jika manusia, kata Rasul, boleh sujud kepada manusia, jika manusia boleh sujud kepada manusia itu kan bolehnya sujud kepada Allah Ta'ala. Pada saat manusia sujud kepada manusia, maka diharamkan, bahkan ulama menyebutkan syirik. Umpamanya ada seorang manusia mencium kaki ibunya, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Mencium kaki dalam posisi seperti sujud tidak dibenarkan. Di
dalam Islam, diharapkan dalam Islam. Mengharapkan ridho orang tua bukan mencium kaki, tapi buatlah hatinya tidak gelisah, buatlah hatinya senang. Jika manusia dibolehkan sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan sujud seorang istri kepada suami. Aku akan perintahkan sujud seorang istri kepada suaminya. Bapak Ibu rahimakumullah. Wa inna awwala fitnati Bani Israil kanatin nisa. Dan awal fitnah Bani Israil adalah para wanita. Namun tidak sedikit Islam mencatat cerita wanita-wanita tangguh, wanita-wanita ahli surga, wanita-wanita yang menjadi pemimpin-pemimpin surganya Allah Subhanahu wa taala. Ummahatul mukminin, istri-istri Nabi, semuanya di surga. Figur istri yang selalu tunduk dan taat kepada suaminya, dan suaminya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kemudian yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Insyaallah kita masih lanjutkan kajian berikutnya. Cuma kira-kira kalau besok ini jawaban pada jalan. Besok di Maduddin, ya. Kemudian datang melalui hati masjid Hajar dibangun, ya boleh juga ke Maduddin. Alala. Jadi yang kelima dan yang keenam kita fokuskan pada kajian besok. Mudah-mudahan bermanfaat.